Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, perkenalkan, nama saya Elizabeth Vetok SPD. Saya adalah pengasuh mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang cara belajar. Belajar bagi para siswa hingga mahasiswa adalah sebuah kewajiban sebagaimana predikatnya sebagai pelajar. Belajar yang baik tentunya harus belajar yang baik. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Namun apakah belajar Anda sebagai pelajar sudah efektif dan efisien? Ada 7 cara belajar yang efektif dan efisien. 1. Buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu Anda lakukan pertama adalah sebagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood pelajar itu muncul, di antaranya Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik. Belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman, di bawah pohon yang rindang, di perpustakaan yang suasananya tidak ribut, sama-sama punya semangat. Kedua, merangkum pokok pembelajaran. Mencatat pokok-pokok pembelajaran. Kenapa? Karena itu jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Ambillah intisari dari pelajar tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. 3. Belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Salah satu hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dalam bekerja sama, maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Dapat juga menggunakan FB atau kelompok WA untuk belajar bersama. 4. Metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai metode ini dengan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Contoh, menghafal warna. Cukup mejikuhibin niu, yang artinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 5. Belajar dengan praktik. Belajar dalam praktik adalah hal yang sangat efektif. Ya, cara belajar ini juga akan membuat Anda tidak merasa bosan. Misalnya pelajaran IPA, seperti botani atau avertebrata. Jika kita belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun, dengan cara itu kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Di zaman milenial ini, bisa juga belajar dengan menggunakan media informasi seperti YouTube dan sebagainya. 6. Belajar rutin, tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat belajar pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Dan yang terakhir itu mengerti bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah
mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Kalau Anda masih dengan metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Kemudian kalau asas belajar, itu ada asas belajar pertama itu disiplin belajar. Asas lain cara belajar yang baik adalah disiplin. Dengan jalan berdisiplin untuk melaksanakan pedoman-pedoman yang baik di dalam usaha belajar, barulah seorang mempunyai cara belajar yang baik. Karena berdisiplin selain membuat seorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan suatu proses ke arah pembentukan watak yang baik yang akan menciptakan pribadi yang luhur. Dengan demikian, cara belajar yang baik adalah suatu kecakapan yang dapat dimiliki seseorang dengan jalan latihan. Kedua, konsentrasi. Setiap orang yang sedang menuntut ilmu harus melakukan konsentrasi dalam belajarnya. Karena tanpa konsentrasi dalam belajarnya, tak mungkin berhasil menguasai pelajaran yang diberikannya. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampaikan semua hal lain yang tidak berhubungan. Kemudian pemakaian perpustakaan. Asas yang ketiga. Selain keteraturan, disiplin, dan konsentrasi, masih ada satu hal yang perlu dijadikan pedoman, yaitu perpustakaan. Sebab tidak ada belajar yang dapat dilaksanakan tanpa bacaan atau gudang bacaan. Itu hanya terdapat dalam perpustakaan. Perlunya pemakaian kepustakaan sebab tidak ada belajar yang dapat dilaksanakan tanpa buku bacaan. Minat baca untuk meningkatkan prestasi belajar itu sangat diperlukan. Kira-kira inilah informasi yang dapat kita pelajari secara singkat mengenai cara belajar efektif. Selamat melaksanakan. Terima kasih.